Mari kita berdoa sebelum belajar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, amin, berdoa selesai. Oke, jadi hari ini kita akan belajar usaha dan pesawat sederhana bagian pertama. Jadi untuk bagian pertama ini oke, udah kelihatan belum sebelumnya modulnya? Udah, Kak. Udah, Kak. Oke, Udah, Kak. Oke, jadi untuk hari ini kita cuma akan belajar pesawat sederhananya sampai tuas aja, sampai sini. Untuk katrol dan yang selanjutnya akan dipelajari disambung besok, biar nggak terlalu berat di hari ini, oke? Karena materinya di katrol lumayan banyak. Jadi akan dibikin chapter sendiri besok. Oke, jadi pertama-tama kita mulai dengan pelajari usaha dulu. Nah, sebenarnya usaha itu apa sih? Nah, usaha ini adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Nah, untuk pesawat sederhana itu apa sih sebenarnya? Kan kita suka kalau tahu tuh ada sebutan-sebutannya pesawat telepon lah, pesawat inilah itulah. Nah, pesawat sederhana itu apa sih? Pesawat sederhana itu adalah alat yang digunakan untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Nah, pesawat sederhana ini bentuknya atau maksudnya ada 4. Itu ada katrol, roda berporos, bidang miring, dan pengungkit atau tuas. Tuh, sebentar ya. Oke. Nah, untuk pengungkit ini juga biasa disebut tuas, jadi sama aja. Nah, untuk katrol, roda berporos, dan bidang miring nanti akan dipelajari besok. Jadi yang cuma kita pelajari ini ada usaha sama pengungkit atau tuas. Nah, untuk pengertian, udah pada ngerti semua kan? Untuk pengertian dasar usaha dan pesawat sederhana? Udah, Kak. Udah, Kak. Tapi kalian udah ada yang belajar ini belum di sekolah? Belum, Kak. Belum, Kak. Oke, semester ini ya biasanya nanti pertengahan. Oke, nggak apa, kita mulai duluan biar kalian bisa nanti di sekolah. Nah, pertama ini kita punya usaha. Nah, usaha ini rumusnya adalah usaha itu sendiri adalah gaya yang bekerja atau dengan satuannya Newton dikali dengan perpindahan atau meter. Ini perpindahan apa sih maksudnya? Nah, usaha itu nanti akan terjadi apabila ada gaya yang bekerja pada suatu benda. Gitu. Jadi misalnya, ibarat di sini ada kayak traktor gitu. Nah, anggaplah ini traktor gitu ya. Traktor ini dia mendorong, ini ibaratnya ini mesin pendorongnya, dia mendorong hasil panen gitu ya. Nah, usaha yang gaya yang bekerja ini, gaya yang dikeluarkan ini dari si mesin ini akan menyebabkan si padi-padi ini nanti akan berpindah. Nanti misalkan ada di sini gitu. Nah, yang ini itu jika dikali akan menyebabkan jadinya usaha. Yang satuannya adalah joule. Terus selanjutnya ada laju energi atau daya. Nah, ini ada daya lagi. Simbolnya P adalah besar energi yang digunakan pada setiap detiknya. Sehingga dapat ditentukan dengan membagi besar usaha atau yang kita udah sebut tadi W dengan selang waktunya atau T. T ini diambil dari bahasa Inggris times. Nah, rumus daya itu apa sih? Daya ini adalah usaha dibagi satuan waktu. Jadi nanti satuannya joule per sekon. Nah, daya ini satuannya apa sih? Oke, nanti bisa joule per sekon ini adalah bisa juga watt. Tapi nanti kalau di soal joule per sekon udah tahu ya maksudnya apa. Jadi ini salah satu dari daya juga. Nah, untuk rumus ada yang mau ditanyain dulu nggak? Ini kita baru. Karena untuk usaha dan daya itu baru rumus aja sih. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada, Kak. Nggak ada ya?
Bener nih, apa ada yang mau nanya? Kalau ada yang nanya, bisa chat private ke aku atau ngomong langsung ya. Kalau mau ngomong langsung juga nggak apa-apa, chat langsung ke aku juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, untuk usaha dan daya sebenarnya udah selesai nih. Sekarang kita lanjut ke pengungkit atau tuas. Nah, ini biasanya akan berhubung sama gambar-gambar gini nih. Seru. Nah, pengungkit ini juga bisa disebut tuas ya, tadi yang aku udah bilang di awal. Nah, pengungkit itu apa sih? Pengungkit adalah pesawat sederhana berupa batang keras yang dapat berotasi suatu titik tumpu. Nah, titik tumpunya ini nih. Nah, oke. Perhatikan gambar berikut. Nah, kita zoom dulu. Nah, ini dia. Nah, ini contohnya. Nah, ada yang tahu nggak ini mirip apa bentuknya? Mirip jungkat-jungkit, Kak. Jungkat-jungkit, Kak. Nah, iya, bener banget. Nah, salah satunya jungkat-jungkit itu adalah contoh dari pengungkit atau tuas. Nah, kalau jungkit-jungkit itu kan biasanya, misalnya kamu nih, ini ada orang pertama, dia di sini. Nah, ini titik tumpunya, biasanya dia berbentuk kayak besi gitu kan. Nanti orang duanya ada di atas sini, dia kayak dia terdorong sama beberapa beban orang yang pertama ini. Oke, nah ini salah satu contohnya aja yang ada di kehidupan nyata. Nah, ini gambarnya kita bisa lihat. Ini di contohnya di sini nggak ada orang lagi di sini, nggak ada beban lagi. Jadi di sini nanti cuma ada gaya aja. Ini gaya. Nah, lengan dari titik tumpu sampai ke gaya ini bisa disebut dengan lengan kuasa atau LK. Dan titik yang ada di sini bisa juga disebut titik kuasa. Titiknya ya. Jadi jangan sampai ketukar titik kuasa, lengan beban, lengan kuasa. Jadi nanti biasanya suka ditanya-tanyain tuh di soal. Kayak kamu dikasih gambar polos, terus nanti disuruh sebutin mana sih titik ini, titik ini, titik ini. Nah ini lengan kuasa. Lengan kuasa. Nah di titik kuasa ini ada gaya nih. Nah di tengahnya di sini ada titik tumpu. Nah jarak dari titik tumpu ke beban biasa disebut dengan lengan beban. Nah, di ujung lengan beban adalah beban itu sendiri yang juga bisa disebut titik beban. Nah, beban ini juga dia ke bawah, dia terkena gravitasi bumi kan, dia terdampak gitulah. Jadi dia mempunyai W atau yang tadi kita udah tahu adalah usaha. Oke? Nah, untuk gambarnya segini dulu. Ada yang mau ditanya dulu? Kak, berarti lengan beban itu apa yang bebannya itu nggak termasuk lengan beban ya, Kak? Enggak, beda. Jadi ini mungkin karena lengan bebannya pendek aja, jadi dia kayaknya nggak terlalu ngaruh kali ya. Mungkin kita bisa cari contoh gambar yang lain. Biar kamu bisa ngebedain mana lengan beban. Itu dia lengannya pendek banget. Contoh gambar luas. Nah, ini nih contohnya kayaknya kelihatan. Nah, ini ada jaraknya nih antara beban dan titik tumpu. Nah, ini titik tumpunya kita sebut T biasanya. Nah, ini lengan bebannya. Kalau tadi kan dia kurang kelihatan karena jaraknya kecil kan. Nah, ini jaraknya lumayan besar. Jadi kamu bisa ngebedain nih. Ini ada lengan beban. Jadi bebannya di sini ada W. Ini bebannya dengan massa segini, dengan jarak segini. Nah, ini lengan kuasanya. Lengan kuasa, dan ini gayanya. Dan ini titik kuasa. Nah, titik bebannya baru ini. Udah paham? Untuk pengertiannya? Jadi nanti jangan terpaku sama gambar yang tadi doang ya, karena nanti kan gambarnya tiap soal bisa beda. Yang penting kamu ingat aja, yang penting kamu nanti bisa bedain mana beban, mana kuasa, mana lengan beban, gitu-gitu. Oke? Kalau udah bisa bedain, pasti bisa. Oke. Jadi mungkin kita bisa lanjut sebentar.
Clear. Oke. Untuk gambarnya ada lagi yang mau ditanyain? Tahu sudah cukup? Sudah cukup Kak, paham insya Allah. Oke deh. Jadi kita lanjut. Ya, ini keterangannya tadi ya. F itu ya, F ini disebut juga gaya kuasa. W ini beban. Ini satuannya Newton dua-duanya ya. Nah, ini ada lengan kuasa. Lengan kuasa ini harusnya satuannya meter, tapi ada beberapa soal yang kamu nggak usah ganti ke meter pun nggak apa-apa. Nanti kita bahas. Iya, lupa, maaf. Untuk W ini rumusnya ada satu lagi ya. Aku lupa mau nambahin tadi. Ntar kita ganti warna biar lucu. Oke. Nah, W ini nggak cuma ini doang rumusnya. Nah, W itu sebenarnya ada satu lagi yang harus banget kalian tahu. Yaitu W sama dengan M dikali G. Nah, G itu apa sih? Kan tadi kita udah sebut-sebut nih. Yang tadi aku udah sebut di gambar ini. Jadi W ini ada karena dia terdampak oleh gravitasi. Nah, G ini adalah gravitasi bumi. Ini gravitasi di planet bumi aja ya. Jadi kalau misalnya nanti, sebenarnya ini kalau misalkan kamu udah SMA atau di jenjang kelas 9 sebenarnya udah ada sih kadang-kadang. Jadi kadang-kadang nanti suka ada soal yang dia tempatnya bukan di bumi gitu. Dia suka di bulan lah, di mana, dan gravitasinya itu beda-beda. Tapi kalau untuk mayoritasnya sih biasanya dia di bumi. Jadi gravitasinya ini bisa bisa diketahui jumlahnya sekitar 10 meter per sekon kuadrat. Nah, tapi kalau misalkan kamu belajar dari buku-buku yang lebih advance, lebih maju lebih jenjang yang lebih tinggi lagi, misalnya kamu nanti udah kuliah atau kamu belajar salah satu kurikulum luar negeri gitu ya. Nah, ini tuh bukan 10 sebenarnya, 10 ini cuma pendekatan aja. Nilai aslinya itu adalah 9,81. Tapi yang kita gunakan dan yang di Indonesia gunakan itu biasanya yang ini nih, yang 10. Karena dia lebih hasilnya nggak koma gitu dan gampang hitungnya. Terus M ini adalah massa ini kilogram nanti. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu? Enggak, Kak. Udah Kak. Sudah? Terus apa lagi? Nah, nanti juga kan suka ada Newton, tapi belum tentu Newton itu yang diminta di jawabannya, ternyata yang diminta tuh kilogram gitu. Nah, ini ada sebenarnya yang cepat aja sih. Jadi kamu bisa anggap 1 Newton itu sama dengan 10 kilogram. Oke, ini cepatnya ya. Kalau misalkan ternyata yang diketahui di data itu Newton, tapi misalkan ditanya kilogram atau sebaliknya, jadi kamu bisa tahu hitungin 1 Newton sama dengan 10 kilogram. Oke? Mungkin bisa dicatat dulu kali. Untuk rumus-rumus ada yang mau dicatat dulu? Oke. Ada yang mau nanya? Karena nanti kan kita mau ada ngerjain soal nih, jadi mungkin bisa dicatat dulu. Atau kalau bisa dihafal, kalau yang bisa cepat ngafal. Udah? Bentar Kak. Oke. Kak, Ya, itu yang J per S itu sama dengan maksudnya apa ya? yang mana tuh? Yang di sebelah P sama dengan W per T. P sama dengan ini tadi ini joule per second ya, bentar aku pisah deh biar enggak. Oke. Jadi kan tadi ini tuh W itu kan usaha satuannya joule. T ini waktu satuannya sekon. Ini harusnya T kecil ya, bukan T gede, karena T gede itu nanti ada beda lagi. Nah, ini kan satuannya sekon, tapi daya ini juga bisa kita tahu satuannya watt.
Tapi kalau misalnya kalian nanti, kalau misalkan kalian ketemu soal yang jawabannya juga per sekon, itu jangan bingung karena itu sebenarnya bisa dikonklusi sama aja gitu ya. Misalnya nanti kalau di kelas 9 US atau gimana kalian ketemu soal yang satuannya juga per sekon juga jangan bingung ya. Udah? Ada yang mau ditanya lagi? Ini aku kotakin dulu. Kak, Ini rumus yang pertama. Ya? berarti rumus usaha itu ada 2 gitu ya? Iya, untuk rumus usaha yang kamu harus ketahui sekarang ada 2 ya. Yang F dikali S sama yang M kali G. Nah, yang M kali G juga jangan lepas, ini jangan lepas. Nah, kalau ngebalik-balik rumus gitu kalian udah bisa kan? Misalnya nanti S itu sama dengan P per F gitu. Ini tinggal dibalik aja, dipindah ruas gitu-gitu bisa kan? Bisa Kak, insya Allah. Bisa, Kak. Oke. Ya Allah bisa, Kak. Oke, udah bisa dilanjut? Udah Kak. Oke deh, sebentar. Aku ganti tema. Nah, sekarang kita masuk mulai ke keuntungan mekanisme. Prinsip kerja pengungkit adalah dengan gaya kecil. Beban berat mampu dipindahkan. Gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Nah, ini juga biasanya suka ditanyain. Kalau misalkan kalian ngerjain soal-soal yang konsep-konsep gitu. Nah, ini di highlight ya. Jika lengan bebannya pendek, maka lengan kuasanya akan semakin panjang. Tuh. Semakin panjang lengan kuasa, semakin kecil gaya yang dibutuhkan. Karena balik lagi ke tadi ya, gaya bisa diperkecil dengan cara memperpendek lengan beban. Kalau lengan beban diperpendek, lengan kuasanya nanti makin panjang. Nah, kalau lengan kuasanya ini makin panjang, kembali ke yang tadi, semakin kecil gayanya. Udah bisa? Paham? Paham Kak. Ini Paham, dibalik-balik. Kak. Oke. Sekarang kita masuk ke keuntungan mekanis nih. Nah, keuntungan mekanis itu nanti simbolnya dia KM. KM aja ini K besar M besar. Nah, rumusnya itu ini. Nah, KM itu W sama dengan W per F beban per gaya harus sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, ini ya. Nah, untuk yang ini nanti si KM ini untuk lengan kuasa dan lengan bebannya nanti harus kamu misalkan nanti di soal itu datanya dia dalam sentimeter. Misalnya lengan kuasanya 100 cm. Lengan bebannya 20 lah, 20 cm. Nah, ini kalian ubah dulu ke meter. Gitu. Ini diubah ke meter berapa? Udah ada yang tahu? Bisa on mic? 0,2. 0,2. Ya, ini 0,2. Yang atas? 1 meter. Oke. Udah pada bisa ya ngerubah dari sentimeter ke meter, meter ke sentimeter, terus nanti ke milimeter atau ke yang lain. Udah pada bisa kan? Bisa, Kak. Oke. Udah kalau udah pada bisa, mantep deh. Nanti pasti bisa ngerjain soalnya. Nah, ini nanti harus sama dengan ini gitu. Misalkan kita coba ya, pakai yang ini deh. Data yang ini nih. Terus misalkan W-nya kita punya W-nya kita punya 8 deh. Nah, tapi 8 ini 8 berapa? 8 kilogram. Terus lengan bebannya maksudnya F-nya. Nah, F-nya ini kita punya 8 gitu deh. 8 Newton. Sebentar. Nah, kuasa. Bentar, coba berapa ya yang bisa ya? 1. Berarti dia harus 1 per Oke. Jadi misalkan
Ininya 16 deh. Nah, caranya kan gini nih. W-nya tadi yang mana deh? Oke, lupa, maaf. Nah, W-nya tadi yang 8 kilo kan. Nah, ini kalau diubah ke Newton berapa? Ada yang udah ngubah belum? 80. 80. 80. Iya, 80 per 16 sama dengan, ini udah meter ya, kita langsung masukin aja 1 per 0,2. Nah, 80 per 16 ini berapa? Nah, ini 5, ini kan 1. Nah, ini juga sama nih, 5 per 1. Nah, ini sama dengan keuntungan mekanisnya. Maaf ya. Nah, berarti keuntungan mekanis dari sistem ini, nah ini disebutnya sistem ya. Sistem tuas ini atau sistem pengungkit ini adalah 5 ya. Nah, keuntungan mekanis ini dia nggak ada satuannya, jadi dia cuma angka aja. Saya 5, 4, atau 20 gitu. Itu nggak ada satuannya kayak yang sebelumnya. Oke, udah paham untuk keuntungan mekanis? Udah paham. Nah, ini untuk rumus yang di bawahnya untuk soal-soal yang lain aja sih. Jadi dia kadang dia bisa pakai rumus yang ini PPF. Jadi ini nggak pakai KM. Ini biasanya buat yang nyari salah satu misalkan ditanya W gitu. Saya W-nya nggak ada. Berapa W-nya? Terus nanti masukin datanya ke sini. Terus ini cuma dikali silang aja. Ini cuma berubah-berubah posisi aja. Ntar aku ganti warna lagi. Warna apa ya? Hijau deh. Oke, udah paham keuntungan mekanis? Paham, Kak? Insya Allah. Sudah, Kak. Insya Allah ya. Kak. Oke deh. Sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya nih, sama letak-letaknya. Wah, seru. Nah, pertama nih kita ketemu tuas jenis pertama. Nah, tuas jenis pertama tuh kayak gimana sih? Nah, pengungkit yang titik tumpunya ada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, ini adalah bentuk dasarnya. Contohnya kayak tadi tuh yang kita udah gambar di atas. Nih, jungkat-jungkit ini termasuk tipe 1. Nah, misalnya jungkat-jungkit itu tipe 1. Terus ada gunting, tang, palu, linggis, dan yang lain-lain. Bisa kamu cari. Nah, ini nih. Nanti gambar ada di sini, kita zoom. Oh, jelasin jenis kedua dulu sama jenis ketiga. Maaf. Nah, kalau jenis kedua itu titik bebannya ada di antara titik tumpu sama titik kuasa. Nanti kita zoom juga. Contohnya itu adalah gerobak dorong. Terus pembuka tutup botol kayak atau can opener, terus pemecah kemiri atau pemecah buah apa sih itu? Kenari ya, dan yang lain-lain. Terus yang jenis ketiga. Jenis ketiga itu adalah yang titik kuasanya ada di antara titik beban dan titik tumpu. Contohnya itu ada pinset, alat pancing, terus ada staples, terus ada lengan tubuh kita saat memegang benda, dan yang lain-lain. Sekarang kita lihat ke gambar. Nah, udah kelihatan kan? Warnanya apa ya? Udah kelihatan belum gambarnya? Udah, Kak. Udah, Kak. Udah, Kak. Nah, ini contohnya gunting nih. Gunting, nah titik tumpunya ada di mana sih? Nah, di sini nih. Ini dia titik tumpunya. Ini dia titik tumpunya. Nah, kalau ini jedai, titik tumpunya di sini. Aku garisin. Ini titik tumpunya. Kalau ini titik tumpunya. Terus jadi palu. Palu itu gimana? Oh, ini nih. Ini titik tumpunya. Titik tumpunya. Nah, diagramnya kayak gini nih. Kuasa di sini, titik tumpunya di tengah. Sama bebannya di sini. Oke? Udah paham untuk golongan 1? Paham, Kak. Paham. Paham, Kak. Oke, sekarang ke golongan 2. Kita lihat diagramnya. Tumpunya tuh di sini. Kuasanya di sini. Jadi bebannya di tengah. Kalau ini bebannya di tengah. Jadi kita udah pastikan jadi kayak gini. Ini kan pecah kemiri nih. Nanti bebannya di sini.
Ini pemecah buah kenari, nanti bebannya di sini. Ini pembuka tutup botol, berarti kan nanti gini nih botolnya. Nah, udah, ini saya botol. Nanti tutupnya yang masuk ke tengah gini. Terus ini pemotong kertas ya. Nah iya, ini nanti kertasnya ada di sini nih. Nah, terus handle rem. Ini juga di tengah ya nanti ya. Ini, bentar, ini aku kurang tahu di mana. Nah kalau ini kan yang bisa buat abang-abang bawa pasir nih. Nanti dia pasirnya di tengah gini. Kalau kalian misalkan susah ngapalin yang gimana-mananya, ngapalin dulu yang di tengah apa. Biasanya nanti ingat sendiri. Kalau ini bebannya di tengah. Oke? Nah, sekarang ke golongan ketiga. Ke tipe ketiga. Nah, ini yang titik bebannya yang di tengah. Nah, berarti dia ada di sini. Nah, dia ada di sini. Karena kan nanti dia bebannya di sini. Misalnya skop, nanti ini tanah gitu. Nah, berarti titik bebannya dia ada di sini. Terus, ya, step. Terus nanti ada staples dan lain-lain. Terus nanti titik tumpunya di sini. Nah, ini titik tumpunya misalkan. Oke, udah paham? Paham, Kak. Paham. Insya Allah paham. Insya Allah paham, Kak. Insya Allah, Kak. Pokoknya apain aja kalau yang dia ada sudut-sudut yang ngempit tuh di sini, tapi bebannya di ujung yang lain, itu biasanya ini golongan ketiga. Kalau dia bebannya diapit di tengah, kayak gini nih contohnya, nah ini biasanya dia golongan kedua. Kalau dia titik tumpunya yang di tengah, nah ini kalau ini udah pasti golongan pertama. Kenapa kalau yang ini dua ini biasanya? Karena seingat aku ada yang rada-rada beda gitu loh, nanti kalian akan pelajari di kelas 9. Sebentar. Bentar. Oke, sebentar ya. Oke, jadi ada koreksi sebentar. Kita balik yang atas. Nah, ini, bentar. Nah, ini W-nya beda ternyata, guys. Nah, kalau ini kan dia joule. Maaf, bentar aku pakai warna apa ya. Nah, yang ini nih, ternyata dia beda. Jadi ini hapus. Nah, untuk W yang ini, kan dia joule nih. Ini bener joule. Kalau ini nanti dia Newton ya, guys, ternyata. Maaf. Nah, kalau yang W ini W-nya Newton. Jadi satuannya Newton. Nah, ini berat ternyata bukan usaha. Tapi nanti bakal nyambung juga sih ke soal-soalnya. Kalau kalian ketemu soal yang kayak gitu. Oke? Udah? Kayak ada yang nanya M dan G itu kepanjangan apa? Nah, M itu massa, terus G itu yang tadi gravitasi. Oke, kayaknya sampai sini aja deh. Ada yang mau ditanyain dulu nggak sebelum kita masuk ke soalnya? Nggak ada, Kak. Insya Allah paham deh. Insya Allah paham? Insya Allah. Tadi ini ada koreksi kalau W yang ini usaha, ini joule. Kalau yang ini W yang ini maaf ini ternyata W berat.
Dan nanti dipakai juga sih. Maaf, aku tadi lupa. Ini nggak apa, nanti kepake. Oke, aku stop share dulu yang modulnya. Aku bakal pindah ke quizzes. Oke, mungkin bisa disiapin dulu ya quizzes kalian. Di sini saya pakai quizzes, guys. Sebentar. Mungkin sambil aku nyiapin quizesnya. Untuk materinya, iya nanti aku share ya. Untuk yang hari ini. Sambil aku nyiapin quizesnya, kalau kalian ada yang mau ke toilet sebentar atau lari minum sebentar, boleh ya. Sambil istirahat dulu sebentar. Ini quizesnya kenapa ya? Ada error dikit. Bentar ya. Juli. Gaya. Oke, udah pada balik semua? Yang dari toilet, yang dari ambil minum, kita habis minum. Udah. Udah? Oke, aku bakal share screen. Bentar, ini kenapa gini lagi? 8. Nah, udah. Masih. Sebentar ya, ini aku lagi aduh, kenapa ya ini? Oke, udah aku share screen ya. Nah, mungkin bisa langsung join dulu quizesnya. Ini cuma dikit kok pertanyaannya. Aku share linknya, terus kodenya ya. Sama masuk. Nah, mungkin bisa langsung masuk ke quizzes. Oke, udah ada 1. Oke, 2 orang. Ayo yang lain, ditunggu ya.
Boleh, boleh buka di HP boleh. Di kelas mana aja boleh. Yuk ditunggu. Oke, belum ada setengahnya nih. Yuk, yang belum join. Oke, udah lebih dari setengah nih. Ya. Minimal 3/4 lah ya. Aku mulai. 8, 9, 10. Dan 60-an aku mulai. Ya, udah 52. Yang mau masuk lagi, ayo join. Ada yang kesulitan untuk join kuisnya nggak? Ada 57. Ayo lagi. Ada 6, ada yang belum join? Atau yang kesulitan untuk join? Ada nggak? Ini partisipannya 79 kurang 2 ya. Kurang 2 berarti ada 77. Siapa yang belum join? Oke, kita naik lagi. Ada yang belum join? Atau udah semua? Oke, ayo ditunggu. Yang belum. Oke, udah 70-an. Ada yang belum? Atau aku udah bisa mulai? Oke, masih naik sini. Mulai aja, Kak. Oke, mulai aja ya. Oke, aku start ya. Oke, masih ada yang masuk nih. Apa? Ada yang mau ditungguin nggak? Nih, baru pada masuk nih. Oke, aku mulai ya. 1, 2, 3. Nah, bagian dari pengungkit atau tulis secara berurutan menurut nomor 1, 2, 3, 4 adalah waktunya habis. Saya coba lihat leaderboard-nya.
Oke, Naila Syifa. Nah, iya masih banyak yang salah nih. Oke, 12 orang benar, 14 orang salah. Yang salah nih mungkin kejebak nih ini, bebannya di depan. Nah, sekarang kita lihat gambar nih. Mana sih? Nah, ini nih. Kan menurut nomor 1, 2, 3, 4. Kalau misalkan kalian udah lihat dari nomor 1 aja. Nah, ini udah pasti kelihatan ini beban. Nah, ini yang jawab kuasa siapa? Ayo, ini yang jawab depannya kuasa siapa? Nah, kalau ini beban. Bentar. Nah, ini bebannya benar. Terus kuasanya benar. Nah, tapi ada yang salah nih. Nah, ini harusnya lengan beban nomor 2. Lihat jarak antar titik tumpuk sama beban. Saya sih lengan beban bukan titik kuasa. Karena titik kuasa itu di ujung. Di sini nih. Tuh. Titik kuasa itu biasanya bareng sama kuasa. Oke, udah paham? Yang masih salah? Paham, Kak? Paham. Oke ya. Paham, Kak? Oke, udah bisa dilanjut? Bisa, Kak. Bisa, Kak. Oke. Skip. Next. Ini siapin coret-coretannya. Ya, waktunya 24 detik lagi. Oke, udah 12 orang yang jawab. 16. 19. Oke, udah lumayan banyak yang jawab. 4, 3, 2, 1. Oke, bentar leaderboardnya mana ya? Oke. Wow, masih banyak yang salah. Oke. 22 orang jawab 20 gram. 19 jawab 19. Oke, mari kita lihat dan kita bahas. Aduh. Ke atas ini aja deh. Nah, soalnya apa? Agar sistem harus dalam keadaan seimbang, maka di sebelah kanan harus diletakkan beban yang bermassa. Nah, kalau ini kan gram nih. Berarti ini gampang. Kita bisa pakai yang ini. Dan ini pasti dia gram juga kan. Jadi itu rumusnya dengan kuasa dengan dikali F dulu. Nah, dengan beban kali W. Tapi kalau ini kan dia nggak ada Newton dan dia gram, tapi nggak apa karena satuannya sama. Juga bakal dicoret kita. Ya, yang tadi kecepatan ya kayaknya yang tadi ya. Maaf ya. Yang ini nggak apa. Kita lanjut aja. Nah, kita lihat lengan kuasanya kan dianggap yang paling panjang kan. Kan dengan pernyataan tadi dia lebih kecil si lengan bebannya untuk memperkecil dia. Nah, ini maka saya tadi kan 80. Yang kita mencari ibaratnya ini. Nah, mau kita cari misalnya ya. Ini enggak tentu satunya. Nah, ini lengan bebannya tadi 20. Nah, di sini 100. 20F dengan berapa ini? 2000 ya. Nah, nya sama dengan 2000 per 80. 2000 per 80. Nah, hasilnya adalah 25 gram. Gram ya, karena di sini kan dia gram. Di sini juga gram. Oke? Udah paham kenapa jawabannya bisa 25? Paham, Kak. Bentar, kecepatan. Ya, jadi walaupun ya tadi kecepatan ya waktunya ya. Nggak apa. Oke. Kalau misalnya ya tadi ini kita tetap pakai rumus ini karena kalau misalnya diminta kanan kirinya sama, ini kan diagram, nggak masalah kalaupun ininya berbeda. Karena kan ini dia persamaan kan, pasti dia sama. Oke?
Oke, aku clear dulu ya. Kalau ada yang mau di-set. Oke, Haura, maaf ya. Mau drawing. Oke. Bentar, ini cara keluarnya gimana? Kayak gini. Oke, kita langsung ke next question. Nah, untuk mengangkat beban X diperlukan kuasa 300 Newton dengan menggunakan sebuah tuas yang panjang lengan bebannya 150 cm dan dengan kuasa 300 cm. Nah, beban X ini berapa sih? Ya, kalau nggak salah beban X-nya. Soalnya nggak lengkap sih. Maaf, harusnya di sini tulisannya beban X itu berapa gitu ya. Aduh, kayaknya. Oke, baru 46. Nggak apa. Oke, leaderboard-nya berapa tadi? Nah, oke, udah banyak yang betul nih. Leaderboard-nya. Oke, kupu-kupu. Kupu-kupu siapa ya? Ada yang kenal namanya kupu-kupu di sini? Oke, kedua ada Felis, ketiga masih Nangla. Oke, sekarang kita jadi tahu kenapa beban X-nya bisa 60 Newton. Nah, ini pakai yang tadi sana aja. Kuasa kalinya sama dengan beban kali terus ini kan dia nanti terus yang di sini dengan kuasanya berapa tuh? Nah, ini lengan bebannya kan 150. Dia lengan kuasanya 300. Dia kuasanya kuasanya 300 Newton. Kenapa ini nggak diubah ke meter, Kak? Gitu. Nah, kenapa ini nggak diubah ke meter? Karena yang mau kita cari kan ini. Kalau misalnya ini nanti satuannya dicoret, nggak masalah gitu loh. Coba kita coba ya. Nanti misalnya kita cari ini. Nah, 300 ke 300 itu dia 90.000. Sama dengan 150 W. Nah, W-nya berapa? W-nya berarti 90.000 per 150. Nah, sebenarnya dia diganti ke meter pun bisa untuk cuman kamu ngecilin angka 90.000 ini. Cuman sebenarnya biar nggak mau ribet, bisa sih pakai yang ini. Nah, ini sama dengan berarti dia 9.000 per 15. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya adalah 60. Nah, kalau ini kan Newton nih. Berarti jawabannya adalah ini. Karena dia yang diminta Newton. Oke, udah paham? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke. Udah? Kita langsung kok nggak mau kuliah. Oke, sudah. Langsung next question ya. Siap-siap lagi. Nah, sajikan sebuah gambar sistem tuas seperti di atas. Berapa sih keuntungan mekanisnya? Saya pilih 8. Kita lihat gambarnya. Gambarnya gini. Ini ada, ini ada yang tricky nih. Ini Newton, nih kilogram. Yo, jangan sampai lupa ya, kayak yang tadi. Ada yang Newton, ada yang kilogram. Pakai apa? Ya, tadi. Ini udah lumayan baik yang jawab 38. Ayo, bisa dong, setengah. Oke, udah lebih dari setengah. Wow, hebat. Wow, udah 50. Oke, 52. Hebat kalian. Bisa loh. Dan kita lihat jawabannya. Oke, udah bergeser. Sekarang kupu-kupu masih di atas. Ini ada yang kesan 2,5. Sekarang kita bahas.
Duh. Nah. Duh, maaf tadi ada yang kepencet itu ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan di sini 8,5. Nah, ini kilo. Kita masukin rumus yang ini, LKF kali ya. Dengan LB kali ya. Nah, si yang ininya nih, yang kilogram kan. Nah, tapi kalau kalian ingat tadi, gue udah bilangin 1 kilo itu sama dengan 10 ton. Nah, tapi bisa juga kalau kalian mau masukin, ini bisa ya langsung, berarti kamu bisa dapat langsung ini adalah 85 Newton. Nah, tapi kalau kamu mau pakai cara kayak gini bisa nih. Jadi kita langsung masukin. Nah, kayak 50 cm itu berapa meter? 0,5. 0,5. Bener ya? 0,5. 0,5 meter. Terus dikali tadi ya 8,5 Newton. Aduh. Nah. Sama dengan bebannya tadi 5 cm. Ayo berapa meter? 0,05. Iya, benar. 0,5. 0,05 meter. Tapi kalau kamu mau kali ini kayak gini, kan tadi kita udah tahu nih yang W sama dengan M dikali G. Ini bisa juga. Karena kan dia gravitasinya anggap ini di bumi. Jadi dia 10. Jadi sebenarnya bisa juga kayak gini. 8,5 kali 10. Ini kebetulan ya. Jadi dia bisa pakai ini. Bisa langsung diginiin, bisa diginiin dulu juga. Kita langsung aja. 0,5 dikali 8,5 sama dengan 4,25. 0,05 dikali 8,5 kali 10 berarti ini juga 85. Ini 85 berarti ini juga 4,25. Ini KM kan, KM sama dengan nah, KM sama dengan. Berarti kita tahu di sini KM-nya atau keuntungan mekanisnya sama dengan 4,25. Udah bisa? Ada yang mau ditanyain dulu? Udah bisa, Kak. Kita ya udah tahu kenapa keuntungan mekanisnya bisa 4,25. Oke, sebentar. Nah, sini masih ada next question nggak? Oh, masih. Oke, ini yang 42,5 diteliti lagi ya. Apa yang salah? Oh iya. Nah, mesin memberikan gaya sebesar 80 Newton terhadap troli bermasa 40 kg hingga troli berpindah sejauh 12 meter. Maka besar usaha oleh mesin tersebut adalah berapa joule? Nah, ini joule tadi berarti pakai rumus yang mana? Oke, time is up. Leaderboard-nya siapa? Oke, masih kupu-kupu, yang lainnya bertahan. Oh, ada Nadia berpindah. Waduh, ini banyak yang... Oke, masih banyak yang 160. Ini kenapa ini? Yang jawabnya 160 ada di sini? Halo, oke. Kenapa nih jawab 160? Ya, ini kenapa yang banyak yang jawab 160 nih? Oke, nggak apa, kita bahas aja ya. Nah, ini untuk ini kan dia mesinnya memberikan gaya sebesar 80 Newton. Nah, sampai dia berpindah 12. Nah, tadi kita lihat di modulnya. Nah, dia rumusnya gaya yang bekerja saat perpindahan. Kayak ini kelihatan nggak ya?
Kelihatan nggak modulnya? Masih kuisis apa? Bentar. Aku coba share screen deh. Nah, ini kan tadi gaya yang bekerja sama perpindahan kan. Nah, sekarang di sini dia cuma tanya, nah ini udah ada kan? Gayanya berapa, perpindahannya berapa? Langsung dikali aja. Nah, masanya kita abaikan aja karena di sini nggak ada rumusnya kan. Ini sama dengan 80 Newton. Karena ini udah meter, jadi kita masukin aja, nggak usah diubah lagi. Dan 12 meter. Ini sama dengan 960. Maaf. Aduh, kenapa jadi Newton? 960 Newton. Oke? Jadi ininya abain ya, karena ini nggak ada di rumusnya. Jadi masukin aja. Tadi ini yang jawab 160 kenapa nih? Ada yang mau jelasin? Mengapa kalian menjawab 160? Atau kepencet kah apa gimana? Oke, nggak apa. Udah tahu ya maksudnya caranya sekarang kayak gimana. Oke, kita clear all drawing. Next question. Nah ya sekarang konsep nih. Nah yang tuas jenis pertama sekarang yang mana? Sekarang waktunya udah cepat nih. Udah cepat, udah rada lama. Ayo semuanya dong yang jawab yuk. Oke, kita lihat leaderboardnya. Oke, masih kupu-kupu yang berpindah sama Keisha. Oke, udah benar semua, udah paham lah ya. Nah, tuas jenis pertama, ini kita bisa tahu titik tumpunya dari mana, yaitu dari sini, dia di tengah. Oke, ini nanti dia beban, misalnya ini dia kertas, memotong kertas. Kertas ini sebagai beban, kuasanya di sini, nanti tangan kamu masuk sini. Oke, udah paham kenapa dia bisa jadi jenis pertama? Paham, Kak. Oke deh. Aduh. Nah, oke, kita next question. Nah, yang jenis ketiga nih sekarang yang mana? Oh, yang masih ingat? Kanan, tumpu di kiri, kanan. Ya, diingat kanan kirinya. Masih ingat tadi. Pokoknya yang penting posisinya di mana. Kepencet ya. Aduh. Oke, waktunya habis. Sekarang kita lihat siapa leaderboardnya. Masih kupu-kupu nih. Yang kupu-kupu ngaku ya. Nanti habis ini siapa? Nggak ada yang ngaku, nggak aku tutup nih. Oke, ini rata-rata udah pada benar. Kenapa banyak yang jawab B? Kita lihat. Nah, tuas jenis ketiga itu yang gimana sih? Ada yang mau jelasin nggak? Tuas jenis ketiga tuh yang gimana? Ada yang bisa jelasin? Ayo, unmute yuk. Bebannya di kanan, tumpunya di kiri. Nah, benar. Tumpunya itu berlawanan sama bebannya. Berarti bebannya itu di ujung lain. Nah, yang di tengah Titik itu kuasa. kuasanya. Nah, iya bener Grace. Nah, jadi titik kuasanya di sini. Jadi dia jawabannya D. Tumpunya ada di sini, bebannya nanti ada di sini. Saya pinset itu nanti dia mau nyambut benda-benda kecil. Nah, ini titik pertama. Nah, ini yang kedua nih, yang bebannya di tengah. Nih, yang tadi gerobak pasir sama pembuka botol. Nah, ini bebannya di tengah itu, mana sih buktinya? Ini dan ini. Nah, ini tumpuk kuasa, tumpuk kuasa. Tumpuk. Oke, udah pada paham? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke.
Oke, bisa aku scroll ya. Next, masih adakah? Oh, oke, udah selesai. Sekarang kita lihat leaderboardnya. Ini kupu-kupu deh. Oke, selamat. Oke, selamat kepada kupu-kupu. Oke, ini dia cuma salah satu doang. Wow. Hebat nih kupu-kupu siapa? Ayo ngaku. Kupu-kupu itu saya, Kak. Oke, hebat banget Esther. 85 buat kamu. Semangat terus ya. Nah, kalau untuk tuas-tuas ini biasanya yang kayak jenis pertama, jenis ketiga, jenis kedua gitu, ini buat yang masih salah-salah, latihannya biasanya dari gambar aja sih. Kamu lihat contoh-contoh gambarnya, terus hafalin apa yang di tengah, apa yang di pinggir sana, yang di pinggir sini yang mana gitu. Kalau untuk itu dari gambar-gambar. Kalau untuk soal-soal yang hitungan, ingat aja mana soal yang kamu bisa nggak usah ubah ke meter, mana soal yang kamu harus ubah ke meter, terus mana soal yang data sama yang diminta tuh beda, atau yang diminta sama gitu. Begitu sih sebenarnya. Terus bagian-bagiannya ini nih, kayak blind map. Nah, kamu nanti bisa coba-coba latihan-latihan sendiri. Oke deh, kita exit. Stop share. Oke, ini begitu selesai lebih cepat ya, harusnya kita selesai 17.30. Tapi karena katrol akan dimulai besok, jadi mungkin cukup sampai sini dulu. Mungkin aku mau preview katrol sebentar ya. Jadi nanti dijelasinnya besok. Nah, katrol itu nanti ada yang kayak gini, yang tetap, terus ada bebas, terus ada yang double, bidang itu, nanti ada bidang miring, terus ada berporos, kayak latihan soal yang double. Nah, oke, mungkin untuk aku sampai sini aja. Untuk katrol bidang miring dan roda berporos nanti akan dilanjut oleh Kak Nafi di besok di hari Selasa. Oke, yang dari aku sebelum kita menutup pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih sudah mengikuti kelas berilmu hari ini. Makasih semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih juga, Kak. Terima kasih juga ya, Kak. Dadah. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Thank you, Kak. Sama. Terima kasih. Assalamualaikum.